Hai teman-teman semua, kembali lagi di Nikyo dengan aku Tata. Jadi di video sebelumnya kita udah membahas tentang kore, sore, are, dan dore. Nah di video kali ini kita akan membahas kata tunjuk benda yaitu kono, sono, ano, dan dono. Apa bedanya dengan kata tunjuk kore, sore, are, dan dore? Simak terus video yang satu ini. Jaiko? Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kono, sono, ano, dan dono. Nah sebelum kita masuk ke penjelasan terkait apa itu kono, sono, ano, dan dono, di sini ada sebuah rumus kalimat yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman ingin menggunakan kono, sono, ano, dan dono. Nah, untuk rumusnya sendiri, teman-teman bisa lihat. Yang pertama di sini ada kono, sono, atau ano. Teman-teman pilih salah satu. Kemudian teman-teman masukkan nomina atau kata benda atau objek yang ingin teman-teman bahas. Kemudian selanjutnya kita tambahkan partikel wa atau partikel penanda topik. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa masukkan hal-hal yang menjelaskan topik tersebut, yang menjelaskan tentang benda tersebut. Misalnya kata sifat. Kemudian terakhir kita tutup dengan des. Jadi kono, sono, ano, kemudian kata benda atau nomina, kemudian wa, kemudian bla bla bla, des. Kono artinya sama teman-teman ini. Jadi kono ini digunakan ketika objek yang dimaksud ini dekat dengan si pembicara dan jauh dari lawan bicara. Jadi di sini ada dua orang teman-teman, ada perempuan dan laki-laki. Nah perempuan ini kita anggap sebagai si pembicara. Dan yang laki-laki ini kita anggap sebagai lawan bicaranya. Kemudian teman-teman bisa lihat si pembicara atau si perempuan ini memegang sebuah objek. Jadi objek inilah yang akan dibahas oleh si pembicara. Kono ringo wa akai desu. Kono ringo wa akai desu. Kono ini, kemudian ada kata ringo yang artinya apel. Kono ringo ini bukan ini apel teman-teman, tapi kita artikan sebagai apel ini. Kemudian kita tambahkan partikel wa atau partikel penanda topik. Kemudian di sini yang tadi ada tanda honyarara atau tanda flow itu teman-teman, itu kita masukkan kata sifat. Di sini adalah akai yang artinya berwarna merah atau warna merah. Kono ringo wa akai desu. Apel ini warnanya merah atau apel ini berwarna merah. Jadi si pembicara ini membahas tentang apel yang berada dekat dengannya, yang mana apel tersebut berwarna merah. Selanjutnya di sini ada sono. Jadi sono ini artinya itu. Sono ini digunakan ketika objek atau benda yang dimaksud ini jauh dari si pembicara dan dekat dengan lawan bicara. Jadi masih tetap sama ya teman-teman, si perempuan sebagai si pembicara dan laki-laki sebagai lawan bicara. Nah si perempuan ini kemudian menunjukkan benda yang dipegang oleh si laki-laki. Kemudian perempuan ini mengatakan, sono ringo wa akai desu. Sono ringo wa akai desu. Sono itu, ringo apel. Jadi artinya bukan itu apel tetapi menjadi apel itu, sono ringo apel itu. Wa akai, akai artinya warna merah. Sono ringo wa akai desu. Apel itu warnanya merah. Jadi objek yang dibahas ini jauh dari si pembicara dan dekat dengan lawan bicara. Selanjutnya kita akan membahas ano. Jadi ano itu sama artinya dalam bahasa Indonesia adalah itu. Tetapi yang membedakan di sini adalah ano ini untuk menunjukkan objek yang jauh, baik dari si pembicara maupun lawan bicara. Jadi objeknya ini jauh dari keduanya. Jadi di sini si pembicara dan lawan bicara ini membahas suatu objek yang jauh dari mereka. Teman bisa lihat di sini apelnya ada berada jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Kemudian si pembicara mengatakan, ano ringo wa akai desu. Ano ringo wa akai desu. Apel itu berwarna merah. Ano itu yang mana jauh dari keduanya. Nah kemudian yang terakhir di sini ada kata dono. Dono ini kata tanya teman-teman. Nah tapi sebelum kita membahas dono, di sini ada rumus lagi teman-teman. Rumus yang digunakan untuk menanyakan benda yang menggunakan kata dono. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu kata dononya. Dono, kemudian kita lanjutkan dengan nomina atau kata bendanya atau objek yang dibahas, yang ditanyakan.
Kemudian selanjutnya di sini kita tidak menggunakan partikel wa, tetapi menggunakan partikel ga. Ga ini digunakan sebagai penanda topik tapi yang lebih spesifik, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini kita masukkan honyarara atau simbol air seperti itu, yang mana ini teman-teman bisa masukkan sesuai keinginan teman-teman, sesuai dengan spesifikasi dari objek yang dimaksud. Kemudian terakhir kita tambahkan deska. Deska. Jangan lupa untuk menambahkan ka di akhir kalimat, teman-teman, karena ka di sini fungsinya sebagai tanda tanya, sebagai penanya. Ka bisa juga kita artikan kah. Yang manakah? Seperti itu. Jadi setiap teman-teman menggunakan kata tanya, jangan lupa untuk menambahkan ka. Atau setiap teman-teman ingin menanyakan sesuatu, membuat kalimat tanya, teman-teman harus menambahkan ka di akhir kalimat. Jadi dono ini merupakan kata tanya yang artinya yang mana. Jadi dono ini digunakan untuk menanyakan objek secara spesifik. Jadi untuk menunjukkan objek secara spesifik yang dimaksud. Kemudian jangan lupa menambahkan ka di akhir kalimat tanya, seperti yang tadi udah aku sampaikan. Jadi di sini ada dua perempuan, teman-teman. Kita anggap dua perempuan ini orang yang berbeda ya, teman-teman. Jadi perempuan yang pertama ini menanyakan sesuatu, kemudian si perempuan yang kedua ini menunjukkan objek yang ditanyakan oleh perempuan satu. Nah, kemudian perempuan satu ini bertanya, "Dono ringo ga akai desu ka?" "Dono ringo ga akai desu ka?" Dono yang manakah? Ringo apel, akai merah. Dono ringo ga akai desu ka? Yang manakah apel yang berwarna merah? Seperti itu. Kemudian si perempuan yang kedua mengatakan, "Kono ringo ga akai desu. Kono ringo ga akai desu." Kono ringo, apel inilah yang merah, seperti itu. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan dono itu teman-teman perhatikan di kalimat yang dikatakan oleh perempuan kedua. Di sini dia menggunakan rumus kalimat yang di awal tadi udah aku sampaikan, teman-teman. Tetapi ingat teman-teman, di sini dia tidak menggunakan partikel wa, tetapi menggunakan partikel ga karena pertanyaannya menggunakan partikel ga. Jadi teman-teman harus memperhatikan partikel yang digunakan juga ya teman-teman, apakah wa ataukah ga. Jadi bedanya kono, sono, ano, dan dono dengan kore, sore, are, dan dore adalah susunan kalimatnya teman-teman. Kalau kore, sore, are, dan dore ini kemudian kita lanjutkan dengan partikel wa atau partikel penanda topik. Sedangkan untuk kono, sono, ano, dan dono ini selalu lekat dengan kata benda yang dimaksud. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah paham kan bagaimana penggunaan kata tunjuk benda kore, sore, are, dan dore, kemudian juga penggunaan kata tunjuk benda kono, sono, ano, dan dono. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!